Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak soleh dan soleha, anak-anak kebanggaan ibu. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat walafiat. Dan juga kita tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita tetap dijaga oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita baca bersama-sama ya surah At-Tinnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ada arti menurut persuku kata ya. Watini demi buah tin, wazaitun dan buah zaitun, waturisinin demi gunung Sinai, wahadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini, laqad khalaqna sungguh kami telah menciptakan al-insanu manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya, tsumma radadnahu kemudian kami kembalikan asfala safilin ke tempat yang serendah-rendahnya ilal ladzina kecuali orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan falahum maka mereka akan mendapat ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka maka apa yang membuat mereka mendustakanmu ba'du setelah ada keterangan itu bidini mendustakan hari pembalasan. Alaihissallahu bukankah Allah bi ahkamil hakimin hakim yang paling adil. Nah di sini ada pelajaran tajwidnya dalam surah At-Tin ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana itu dibaca ifa ya, dengung fi ahsani taqwim itu merja ijmung fasil panjang ya, dua ayunan. Takwim itu qalqalah sugro karena ada di tengah kata ya. Ilal ladzina amanu ini mad tabi'i wa amilus sholihati falahum ajrun itu dibacanya jelas ya, idhar. Nah, ifa artinya samar, menyamarkan atau menyembunyikan ifa. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa yang berjumlah 15, yaitu ta,
Sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, ko, ka. Nah, ini juga ada contoh ifa itu ihsan ya. Jadi nun sukun bertemu dengan sin. Nah, kemudian mad jaiz munfasil. Mad artinya dibaca panjang, jaiz artinya boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Sedangkan munfasil artinya terpisah. Jadi yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil adalah apabila huruf mad asli yaitu mad asli itu mad tabi'i ya. Huruf ya, wawu, dan alif itu bertemu hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah boleh dibaca panjang 3, 4 atau 5 harokat. Nih, contohnya di sini fi ahsani. Ya boleh panjangnya itu 3, 4 atau 5 harokat. Kemudian mad wajib mutasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, sedangkan mutasil artinya bersambung dengan hamzah ya di sini. Mad wajib mutasil artinya bacaan yang wajib dibaca panjang. Terjadi apabila salah satu huruf mad asli yaitu ya, wawu, alif bertemu atau berhadapan dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya yaitu dibaca panjang 5-6 harokat. Dalam surah Atin tidak ditemukan bacaan mad wajib mutasil gitu ya. Tapi kita bisa sebagai gambaran ada contoh ya, kita jaa itu ya. Kemudian asbabun nuzul surah Atin. Surah Atin merupakan surah ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu surah Atin tergolong surah Makkiyah. Diturunkan sebelum surah Al-Buruj dan sesudah surah Quraisy. Nama surah Atin diambil dari ayat pertama. Wattini wazzaitun, yang artinya buah tin. Surah ini diturunkan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kekuasaan Allah sangat sempurna. Pesan pokok surah Atin, yang pertama, Allah memilih 4 nama yaitu Atin, Az-Zaitun, Tursinin, dan Al-Balad Al-Amin untuk menjadi bukti kebenaran sumpahnya. Buah tin yaitu buah yang banyak tumbuh di perbukitan wilayah Timur Tengah, salah satunya di kota Damaskus, Suriah. Buah zaitun yaitu buah yang tumbuh di sebuah tempat atau gunung di Yerusalem, Al-Quds. Gunung Sinai yaitu sebuah gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Balad Al-Amin maksudnya kota yang aman, yaitu kota Mekah. Di kota ini lahir Nabi akhir zaman, penutup dari semua Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dapat dilihat dari rupa yang baik, badan yang sempurna, postur yang tegak, bisa berbicara, hidup bersosialisasi dengan yang lainnya. Anggota badan yang serasi dihiasi dengan ilmu dan pengetahuan, serta akal dan pikiran yang dapat membedakan hal baik dan buruk. Ketiga, manusia yang tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dikembalikan ke tempat yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian keempat, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan dunia dan akhirat. 5. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Keenam, semangat mencintai Al-Quran. Selalu mempelajari Al-Quran seperti belajar membaca, mengartikan, menulis, dan menghafal. Kemudian menjadi Al-Quran sebagai kebutuhan untuk petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Dan menunjukkan perilaku yang baik atau berakhlak yang mulia dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, surah Atin adalah surah urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan diturunkan di Mekah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surah Makkiyah. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Negeri aman yang dimaksud dalam surah Atin adalah Mekah Al-Mukarramah.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia dapat menjadi hina bila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kemudian Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu uraian tentang surah At-Tin. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa murojaah Al-Qur'annya, murojaah hadisnya, sholat 5 waktunya tidak bolong-bolong, tapi ditambah dengan sholat sunnahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.